Oke baik, perkenalkan nama saya Fitriandani Sylvia dari kelas A Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan mereview tentang prinsip desain antarmuka ya dari 17 prinsip tersebut apakah termasuk dalam website atau aplikasi yang saya gunakan ini yaitu Facebook. Untuk prinsip desain antarmukanya yang pertama adalah yang pertama adalah user compatibility, yaitu kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user atau yang karena berbeda user bisa jadi kebutuhan tampilannya berbeda, dan misalnya jika aplikasi diperuntukkan bagi anak-anak maka jangan menggunakan istilah atau tampilan orang dewasa. Baik, di sini untuk tampilannya ya begini, bagus untuk jendela masuknya itu. Untuk tampilannya bagus dan menarik. Selain itu ini diperuntukkan untuk orang dewasa dan juga anak kecil, tapi dari cara penggunaannya ya. Dan untuk kegunaannya juga sama, ada juga di dalamnya digunakan untuk kepentingan sendiri, untuk berbagi informasi ke orang lain juga sama seperti ini. Dan untuk kita login dulu, kita akan melihat produk compatibility-nya di dalam. Oke. Untuk yang kedua. Oke, baik. Yang kedua itu adalah produk compatibility, di mana produk aplikasi yang dihasilkan juga harus sesuai, memiliki tampilan yang sama, serupa baik untuk user atau user yang awam maupun ahli. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada jumlah pertemanan atau kontak yang aktif dan kontak yang aktif, dan kita juga bisa melihat di sini ada pemberitahuan ulang tahun. Dan ini adalah jumlah pertemanan. Kita lihat ada banyak sekali di sini. Setelah itu, dan juga kita bisa like di sini seperti ini, like, dan kita bisa mengomentari dan kita bisa share atau kita bagikan postingan tersebut. Setelah itu kita akan tahu berapa yang like dan berapa yang komen pada postingan kita. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya, dan yang ketiga adalah task compatibility, yaitu fungsional dari task atau tugas yang Anda harus sesuai dengan tampilannya. Jadi di sini ini seperti task compatibility fungsional dari maksud saya ulangi, task compatibility atau fungsional dari task atau tugas yang Anda harus sesuaikan dengan tampilannya. Jadi di Facebook ini sudah sesuai dengan tampilannya, yaitu apa yang Anda pikirkan. Setelah itu kita mengklik di sini, ini seperti menyampaikan informasi apa yang ada di pikiran kita, lalu kita cantumkan ke dalam layar tersebut. Kita klik apa yang ingin kita buat yang disebut dengan status, lalu kita kirim. Seperti kita mengetik saya ingin bukan seperti kita membuat story sebelumnya ya, panas sekali seperti ini. Maka yang harus sesuai dengan tampilan ini kan tampilan untuk kita membuat postingan. Jadi kita membuat postingan begini, lalu bahkan dia akan terkirim, maka akan ada tombol kirim di sini. Nah, kita kirim, dan berarti ini adalah untuk membuat postingan dan sesuai dengan tampilannya. Seperti ini. Yang selanjutnya, dan di sini juga ada video siaran langsung, ada foto dan video dan perasaan atau aktivitas. Ini sudah sesuai dalam tugas yang harus sesuai dengan tampilannya. Ini tampilan itu siaran langsung. Jadi kita klik di sini maka akan terjadi siaran langsung seperti ini. Ini kita kembali ke beranda dulu. Selanjutnya kita buat satu contoh dulu ya. Untuk ini dingin sekali. Dingin
maka kita akan kirim, lalu ini, maka dia akan muncul status seperti ini sesuai dengan tampilannya dan sesuai dengan yang kita jalankan tadi. Ini sudah sesuai dengan perintah yang kita ketik melalui postingan di atas tersebut. Jadi untuk selanjutnya itu yang kelima adalah familiarity. Familiarity itu adalah faktor kebiasaan mudah mengenali. Icon disket akan lebih familiar jika digunakan untuk perintah menyimpan. Jadi contohnya di sini adalah icon untuk apa ya? Kita lihat di sini dulu. Icon icon cari di sini. Jadi ini adalah icon cari atau toolbar yang berada pada toolbar ini. Jika kita mengetik sesuatu, maka dia akan, ketika kita mencari nama seseorang, maka dia akan muncul nama seseorang seperti kita ketik di sini Momfirsa, jadi dia akan muncul seperti ini. Maka dia akan menjalankan perintahnya untuk mencari Facebook yang bernama Momfirsa. Jadi untuk icon Facebook ini sudah terbiasa dan kita sudah bisa mengenali berbagai macam icon ini seperti icon pencarian. Kita tinggal klik di icon pencarian dan juga contoh di icon marketplace ini, yaitu kita untuk berbelanja di Facebook. Jadi kita sudah tahu semua icon-iconnya ini bagi para pengguna Facebook seperti itu. Untuk selanjutnya, dan ini icon Facebook ya teman-teman. Ini beranda. Jika kita sudah membuka ini, maka kita sudah tahu kita berada di Facebook atau layar-layar Facebook seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya dan untuk yang selanjutnya adalah simplicity atau sederhana, di mana aplikasi harus menyediakan pilihan default untuk suatu pekerjaan. Dan untuk Facebook ini ada untuk melakukan untuk memilih sebuah pekerjaan. Kita lihat di sini. Ini adalah kita melihat di tampilan, coba kita klik di sini. Dia ada di beranda ya teman-teman. Dia ada di beranda seperti ini. Jadi untuk Facebook ini sangat tepat sekali ya, sangat lengkap juga aplikasinya, user dan semuanya. Jadi sini ada pilihan default untuk sebuah pekerjaan. Di sini kita bisa lihat di perincian ini kita bisa menambahkan suatu tempat kerja, pendidikan juga bisa, kota saat ini, kota asal, dan kita bisa defaultnya itu ada untuk memilih pekerjaan di sini. Pokoknya ada ini dia. Kita bisa menambahkan tempat kerja kita, pernah tinggal di mana, tempat kerja kita di mana. Pokoknya seperti itulah. Untuk selanjutnya, dan untuk yang berikutnya yaitu what you see is what you get. Ya, dimana arti yang adalah adanya korespondensi satu ke satu antara informasi di layar dengan informasi print atau output atau file. Buatlah tampilan video seperti kehidupan nyata user dan pastikan fungsinya yang ada pekerjaan sesuai tujuan. Dan contoh mengetik huruf A yang akan keluar di layar adalah huruf A, dan kemudian jika preprint ya hasilnya juga huruf A. Ini seperti tampilan di sini. Yang kita membuat postingan. Jika kita mengetik apa yang terjadi, maka jika kita kirim, memposting akan menerbitkan atau akan mengupload status yang kita barusan buat di sini. Yang kita buat postingan, bukan seperti kita buat story kita mengetik sesuatu yang A atau B di sini yang untuk mengunggahnya muncul C dan D, bukan. Dia sesuai dengan
yang di atas, yang kamu ketik apa maka akan mengunggah apa, seperti itu. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah kontrol. Kontrol penuh pada user. Tipikal user biasanya tidak mau terlalu banyak aturan, tapi ini sangat untuk aplikasi ini banyak aturan sekali, yaitu aturannya jika kita mendaftar sebuah akun baru maka diperintahkan untuk kita memasukkan sebuah foto seperti foto profil, memerintahkan kita untuk mengupload sebuah foto keseharian kita, seperti itu di Facebook. Dan juga ada aturannya, bukan memaksa, maksudnya aturannya itu ya harus sesuai ketentuan dari aplikasi tersebut. Untuk responsiveness-nya, tampilan yang dibuat harus ada responnya, misalnya tampilan place white atau loading bar tersebut. Untuk responsifnya ini sangat cepat, tergantung pada jaringan kita. Jika jaringan kita sangat bagus, maka ketika kita mengklik sesuatu, seperti kita mengklik di akun seseorang, maka dia akan sangat cepat begini, sekitar 2 atau 3 detik gitu, tergantung pada jaringannya. Ya, sayangnya tergantung pada jaringannya. Jika jaringannya lemot, maka responsifnya juga akan sedikit lambat. Yang ke-12 itu responsif, dan ada lagi ada juga robustness atau handal. Di sini dapat mengakomodir kesalahan user, jangan masalah error apalagi sampai crash. Misalnya pengguna salah satu mengubah format email dapat diatasi dengan diberikan feedback. Ini juga sama, dan pokoknya itu sudah yang ada pada Facebook ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudah mereview aplikasi Facebook sesuai dengan apa yang dikerjakan, apa yang disuruh mengambil, bukan semua sampai 17, tapi ada juga yang lengkap seperti maksudnya pokoknya inilah, maksudnya dari sebagian device antarmuka ada yang sesuai dengan Facebook juga. Terima kasih.